Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Ani Junianti di mahasiswa TICB. Kali ini saya akan sharing tentang akad tabaruk pada asuransi syariah. Sebelumnya saya harap para pendengar audio saya dan penonton video saya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan segala urusannya selalu dimudahkan dan dilancarkan. Amin. Kita langsung saja nih masuk ke perbincangan inti asik. Ya, di sini ada beberapa fatwa yang menjelaskan tentang asuransi syariah. Di antaranya fatwa DSN MUI nomor 21 tahun 2001 tentang pedoman asuransi syariah. Ya, di sini dalam fatwa ini ada beberapa poin. Yang pertama, untuk kontribusi peserta terdiri dari akad tabaruk dan investasi. Jadi dana asuransi syariah setengahnya diinvestasikan, yang setengahnya lagi disimpan gitu buat asuransi syariahnya perusahaannya. Yang kedua, skema tabaruk dilakukan antara peserta dengan kelompok peserta asuransi itu menggunakan skema hibah, di mana setiap peserta menghibahkan dananya untuk kelompok peserta asuransi sehingga setiap dana tabaruk itu menjadi milik semua asuransi. Poin ketiga, dana tabaruk tersebut dikuasakan kepada perusahaan asuransi untuk diinvestasikan hasilnya untuk menutup klaim dan biaya penanggungan para peserta. Yang keempat, sebagian dana tersebut diinvestasikan layaknya manajer investasi nih, dana yang setengah dari asuransi. Dana tersebut diinvestasikan di pasar uang, saham, sukuk, deposito gitu, sebagainya dah. Sehingga setiap peserta mendapatkan bagi hasil. Kebolehan investasi sebagian dari dana asuransi ini terdapat dalam fatwa DSN MUI nomor 21 tahun 2001 tentang pedoman asuransi syariah. Dalam fatwa ini juga dijelaskan bahwa asuransi syariah memiliki dua akad. Yang pertama akad tijari dan akad tabaruk. Akad tijari ini merupakan mudorobah, sedangkan akad tabaruk ini yang dimaksud adalah hibah atau hadiah. Dalam pemenuhan akad ini sekurang-kurangnya harus disebutkan hak dan kewajiban peserta dan perusahaan, cara dan waktu pembayaran premi, jenis akad tijari atau akad tabaruk, serta syarat-syarat yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan. Dalam fatwa ini ada dua akad kan tadi, akad tijari sama akad tabaruk. Kalau tijari ini sama aja mudorobah. Nah, kalau dalam akad tijari ini perusahaan bertindak sebagai mudorib atau pengelola dananya, sedangkan pesertanya sebagai sahibul mal, pemegang polisnya. Kalau misalnya dalam akad tabaruk atau hibah, peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lainnya yang terkena musibah, sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah kalau akad tabaruk. Nah, di sini ada fatwa DSN MUI nomor 53 tahun 2006 tentang akad tabaruk pada asuransi syariah. Di sini usul fikihnya ada dalam surat An-Nisa ayat 2. Kemudian juga ada kaidah fikihnya yang artinya segala mudarat harus dihindarkan sedapat mungkin. Terus juga ada fatwa pendapat ulama kontemporer yang artinya sejumlah dana premi yang diberikan oleh peserta asuransi adalah tabaruk dari peserta kepada perusahaan yang digunakan untuk membantu peserta yang memerlukan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati di awal, dan perusahaan memberikannya sebagai tabaruk atau hibah murni tanpa imbalan. Kemudian bagaimana jika surplus underwriting dalam dana tabaruk ini ya? Yang pertama, jika terjadi surplus atas dana tabaruk, maka yang boleh dilakukan beberapa alternatif. Yang pertama, diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun tabaruk. Kedua, disimpan sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat. Yang ketiga, disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta. Jadi hal yang tiga poin tadi dapat dilakukan apabila di awal sudah ada perjanjiannya dan kesepakatan bersama gitu pas melakukan akad. Lalu bagaimana jika defisit underwriting?
Maka jika defisit underwriting, perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk qard atau pinjaman. Yang kedua, pengembalian dana qard kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana tabaruk. Baik, dari saya cukup sekian tentang akad tabaruk dalam asuransi syariah. Semoga bermanfaat. Salam sehat, jaga imun, jaga iman. Wassalamualaikum warahmatullahi